Assalamualaikum Bu Yusea. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman. Ya, jadi gimana kabar Bu Yusea hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Salman. Pak Salman semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, luar biasa saya sehat Bu Yusea gitu. Jadi kita nggak punya banyak waktu nih Bu Yusea. Jadi apa nih yang mau kita obrolin nih Bu? Kira-kira tentang apa nih Bu? Bu Yusea mau ngobrol apa dengan saya? Ya, sebenarnya saya tuh gini Pak Salman, pengen banget membicarakan tentang sikap anak-anak ini saat berbicara dengan teman sebayanya itu selalu atau bahkan sering mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Padahal di kelasnya mereka itu sudah membuat keyakinan kelas gitu Pak Salman. Oh, gitu ya Bu Yusea. Jadi Iya. eh kita membicarakan tentang sikap anak murid gitu ya, yang berbicara dengan teman sebayanya yang kurang sopan dan seringkali mengeluarkan kata-kata yang tadi tidak pantas gitu ya. Padahal Bu Yusea sendiri sudah membuat kesepakatan kelas dan juga eh, Bu Yusea dan juga anak murid tersebut sudah meyakini keyakinan kelas tersebut gitu ya. Ya. Kemudian kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kali ini nih Bu? Pembicaraan kita kali ini. Saya sih ingin berharap ya mereka itu sadar dengan bahwa mereka itu melakukan hal yang tidak baik gitu untuk masa depan mereka sendiri. Kenapa? Karena kan namanya anak-anak muda ini kan adalah masa depan atau generasi bangsa. Jadi bahwa mereka sadar yang diucapkan itu adalah sesuatu hal yang kurang baik dan seharusnya itu tidak dikeluarkan sama anak-anak ini pada saat mereka berkomunikasi walaupun dengan teman sebaya gitu. Seperti itu Pak Salman. Baik, Bu Yusea. Nah, menurut Ibu, dengan permasalahan ini nih, kira-kira apa yang Ibu ingin lakukan nih? Atau apa Ibu ada hal yang atau aksi yang sudah Ibu lakukan? Iya Pak, saya sebenarnya sudah pernah mencoba. Jadi ketika saya lewat atau jalan melalui pada saat istirahat atau di waktu-waktu yang lain, ketika mereka berbicara itu pada saat mereka ada yang mengeluarkan kata-kata itu, langsung saya dekati dan langsung saya nasihati bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi saya merasa itu kurang optimal, Pak Salman, dalam penanganan saya itu. Kenapa? Karena, paling kan yang bisa saya temui hanya satu atau 2 orang saja, atau hanya beberapa kelompok dalam komunikasi antar sebaya ini. Seperti itu, Pak Salman. Baik. Nah, kalau kita label atau nilai kaitannya eh, pakai skala angka ya Bu, 1 sampai 10. 1 sampai 10 kira-kira menurut Bu Yusea ada di angka berapa nih ketercapaian usaha yang udah Bu Yus. Ya. Tadi Pak Salman bertanya tentang angka ya, level nilai yang ketercapaian, seberapa besar ketercapaian ketika saya melakukan atau dengan usaha yang sudah saya lakukan, itu kalau saya angka, saya nilai itu baru 5. Seperti itu kira-kira Pak Salman. Jadi 5 atau 6 lah gitu, karena kurang optimal sih. Baik Bu. Jadi menurut Bu Yusea dari usaha Bu Yusea yang telah lakukan tadi menurut Bu Yusea itu masih ada pada angka 5 ya. Nah, Iya. kira-kira selanjutnya harapan Ibu tuh bisa mencapai angka berapa sih Bu? Gitu. Saya sih berharap bisa mencapai angka minimal 8 lah atau bahkan bisa 9 gitu. Jadi biar mendekatin optimal agar ketercapaiannya bisa lebih 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 meluas gitu. Nah, berarti bagaimana tuh, Bu caranya untuk bisa memaksimalkan usaha Bu Yusea tersebut kira-kira? Mungkin saya harus berkoordinasi kali ya dengan pembina OSIS, wakil kepala sekolah atau bahkan kepala sekolah untuk membicarakan ini.
Jadi saya sempat terpikir juga bahwa bagaimana kalau misalnya kita buat semacam satuan petugas itu atau satgas yang dibuat oleh pembina OSIS atau OSIS dan teman-temannya dalam ketercapaian ini. Kan ini adalah bagian dari visi sekolah ya, yang visi sekolah diantaranya itu kan berakhlak. Berakhlak ini kan dalam salah satu artinya adalah bahwa berperilaku yang baik. Nah, di sini kan secara verbal agak kurang baik gitu kalau menurut saya. Sehingga mungkin ini adalah harapan yang memang saat nanti saya utarakan untuk ke pembina OSIS dulu, nanti kemudian baru kita kembangkan ke wakil kepala sekolah dan nanti bisa berlanjut ke kepala sekolah gitu pasangan. Itu kira-kira yang usaha yang kira-kira yang akan yang itu ide yang saya ingat sekarang. Wah, bagus sekali menurut saya itu ide yang eh, apa ya, yang dimiliki oleh Bu Yusea. Menurut saya itu saya nggak kepikiran tuh ide kalau ada masalah yang saya hadapi mungkin nggak kepikiran dengan ide Bu Yusea. Nah, selanjutnya kira-kira kapan kapan kira-kira eh, pelaksanaan dari usaha yang akan dilakukan Bu Yusea tersebut? Ya, insya Allah sih saya akan melaksanakannya dalam waktu dekat ini nih Pak. Mudah-mudahan mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Baik. Jadi sebenarnya obrolan kita seru ya Bu Yesaya, tapi ya tadi berhubung waktu kita punya keterbatasan waktu nih. Jadi gimana nih perasaan Bu Yesaya? Tapi saya juga nggak sabar menunggu hasil daripada tindak lanjut dari Bu Yesaya apa dari solusi Bu Yesaya yang telah tawarkan gitu. Tindak lanjutnya saya juga nggak sabar terima berita tersebut. Nah, tadi balik lagi, saya mau tanya kira-kira perasaan Bu Yusea gimana setelah ngobrol dengan saya gitu. Alhamdulillah, saya senang Pak karena dengan ngobrol sama Bapak sehingga saya tercetuslah ide untuk ide yang seperti tadi saya sampaikan. Dan terima kasih ya Pak ya sudah menemani untuk obrolan ini dan Bapak dengan sabar eh, apa mendengarkan obrolan saya, mendengarkan apa keluhan saya, apa permasalahan yang saya hadapi. Ya, Alhamdulillah. Tentunya saya juga senang banget tuh Bu Yusea bisa kita saling berbagi ya pada kesempatan kali ini dan seperti poin tadi saya bilang bahwa saya nggak sabar untuk menunggu hasil daripada tindak lanjut Bu Yusea gitu ya cerita selanjutnya dari Bu Yusea gitu. Jangan lupa nanti untuk eh, kita bercerita lagi ya Bu pada kesempatan selanjutnya gitu. Sampai ketemu lagi ya Bu Yusea, mungkin cukup untuk komunikasi kita atau ya obrolan kita kali ini gitu ya karena keterbatasan waktu. Baik, terima kasih ya Bu Yusea. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi juga Pak. Ya, Pak Sal. baik. Siap.